Event Kajian Intensif Al-Islam dan Kemuhammadiyah Angkatan Kedua Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sebelum memulai acara ini, marilah kita berserah diri kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala seraya melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pembacaan ayat suci Al-Quran dan sari tilawan oleh Faqih Taufikul Hakim Ar-Rafi dan Alda Hairun Nisa. Dipersilahkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum. Ulaika humul fasiqun. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul faizun. Law anzalna hadzal qur'ana ala jabalin lara'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Wa tilkal amsalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Wallahu alladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibis syahadah. Huwar rahmanur rahim. Wallahu alladzi la ilaha illa huwa al-malikul quddusus salam. Al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yushrikun. Wallahul khaliqul bari'ul musawwir lahul asmaul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh. Wa huwal azizul hakim. Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah
dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan. Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, sehingga Allah menjadikan mereka lupa akan diri sendiri. Mereka itulah orang-orang fasik. Tidak sama para penghuni neraka dengan para penghuni surga. Para penghuni surga itulah orang-orang yang memperoleh kemenangan. Sekiranya kami turunkan Al-Quran kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan takut kepada Allah. Dan perumpamaan-perumpamaan itu kami buat untuk manusia agar mereka berpikir. Dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia, mengetahui yang gaib dan yang nyata. Dialah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia, Maharaja yang Maha Suci, yang Maha Sejahtera, yang menjaga keamanan, pemeliharaan keselamatan, yang Maha Perkasa, yang Maha Kuasa, yang memiliki segala keagungan. Maha Suci Allah, dari apa yang mereka persekutukan. Dialah Allah yang menciptakan, yang mengadakan, yang membentuk rupa. Dia memiliki nama-nama yang indah. Apa yang di langit dan di bumi bertasbih kepadanya. Dan dialah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Maha besar Allah, segala firman-Nya. Menyanyikan lagu Sang Surya, Mars Unsu, dan Mars Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Sumatera Utara oleh paduan suara. Warna
peradaban bangsa. Kita cendekiawan muda, penerus perjuangan negara. Untuk ilmu pengetahuan, berguna untuk masa depan. Pemuda amal bekal hidup kita, Al-Quran Sunnah jadi pedoman. Muhammadiyah gerakan kita, mencerahkan semesta. Terus berkarya, lahirkan sarjana berakhlak mulia, cerdas terpercaya untuk Indonesia. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Indonesia membuka cakrawala dunia, membangun peradaban bangsa. Kita cendekiawan muda, penerus perjuangan negara. Untuk ilmu pengetahuan, berguna untuk masa depan. Berguna untuk masa depan. Berguna untuk masa depan. Derukan mata dan kibar geleparkan panji-panji. Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, sejarah umat telah menuntut. Oh, ingatlah, ingat, lihatlah diikatkan. Kitalah cendekiawan berpribadi, susila cakap dakwah kepada Tuhan, pewaris tampuk pimpinan umat nanti, himawan dan himawati, siswa teladan putra harapan, penyambung hidup generasi. Umat Islam 1000 zaman, mendukung cita-cita luhur, negeri indah, adil dan makmur. Penyampaian kesan dan pesan oleh peserta putra dan putri Kiam Angkatan Kedua tahun ajaran 2021-2022. Kepada Rais Ali Tuas Munte dan Irma Yani Mahrezeki dipersilahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rais Alito A.S. Munte. Pesan dan kesan saya dalam mengikuti kegiatan ini, ya saya sangat berterima kasih untuk adanya kegiatan ini di kampus, dan juga saya ingin ada selalu kegiatan seperti ini pada setiap maba yang baru masuk ke dalam kampus. Kesan saya sangat senang mengikuti kegiatan ini karena kegiatan ini bagus, seperti mengajarkan kita apa itu Muhammadiyah, mengajarkan kita bagaimana dalam sholat jenazah, sholat 5 waktu, terus taharoh, ya pokoknya sangat bermanfaat lah bagi kita semua. Ya itu saja, sekian dan terima kasih.
warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irmayani Marzuki dari jurusan akuntansi. Jadi saya di sini ingin menyampaikan pesan dan kesan saya mengenai kegiatan siang hari ini. Jadi dengan adanya siang ini kita lebih mengetahui bagaimana cara ibadah yang benar, lebih mendalam lagi, dan dapat mengajarkan kepada kita lebih banyak ilmu yang bisa bermanfaat bagi semuanya. Jadi sangat terima kasih kepada Siam lah gitu kan, yang udah buat kegiatan seperti ini yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Belajar lebih mandiri lagi dan ibadah yang lebih benar lagi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita lihat pemutaran video kegiatan Kiam Angkatan Kedua tahun ajaran 2021-2022. Penampilan tugas materi tadarus dari kloter 15. Nama Irmayani Mahrezeki, jurusan akuntansi, hafalan 10 juz. وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون. قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب
إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين والحمد لله رب العالمين. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. saya Zorin anggota dari Kloter 18 kegiatan Kiam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Di sini saya akan mengajak kalian untuk mengikuti kegiatan saya sehari-hari. Stay cool. Misalnya saya bangun pagi pukul 4 dibangunkan oleh alarm dan saya langsung mengerjakan sholat tahajud, sholat subuh, setelah itu mengaji dan berdoa supaya diberi keberkahan dalam menjalani hari-hari saya. Setelah sholat subuh, saya langsung membersihkan tempat tidur seperti melipat selimut dan merapikan bantal guling, meletakkan pada tempatnya. Lalu saya merapikan spray dan tara, selesai. Setelah membersihkan tempat tidur, saya langsung membersihkan meja belajar saya dan bersiap-siap untuk meeting sesuai jadwal pelajaran yang tersedia. Saya membersihkan buku-buku seperti merapikan laptop, membuang sampah, merapikan tisu, pulpen, serta pakaian-pakaian saya yang digantung. Semua saya rapikan untuk kenyamanan belajar saya selama pukul 8 sampai pukul 12 siang. Dan meja belajar saya sudah bersih. Setelah itu, saya mandi dan sadap. Selesai, saya sudah siap untuk Zoom. Setelah itu, saya langsung mengikuti Zoom, masuk ke dalam meeting dan mendengarkan apa yang dosen saya sampaikan. Setelah itu, mengerjakan tugas-tugasnya seperti mencatat materi, menjawab soal-soal, serta merangkum apa yang dosen sampaikan tadi sampai saya lebih mudah memahami semuanya. Setelah itu, saya langsung bergegas untuk mengambil wudhu dan menunaikan sholat zuhur 4 rakaat. Setelah itu, biasa saya menghabiskan waktu siang saya untuk menonton YouTube bergaming seperti Winda Basudara, Brandon Ken, Jason Limit, dan lain-lain. Oh iya, by the way, saya jarang tidur siang ya. Saya lebih menghabiskan waktu untuk menonton atau bermain game sampai asar. Setelah azan asar berkumandang, saatnya sholat asar. Setelah sholat asar, saya bermain game seperti GTA 5, Call of Duty, atau lain sebagainya untuk merilekskan otak saya supaya tidak penat belajar terus. Setelah itu saya langsung mandi, ngambil wudhu dan bersiap untuk sholat maghrib. Lalu saya tadarus sebentar untuk membaca ayat suci Al-Quran untuk menenangkan hati dan pikiran saya. Setelah selesai, biasanya saya langsung ngecek lagi tugas yang tadi dosen berikan atau tugas untuk besok, apakah ada tugas yang belum selesai atau materi apa yang bakal disampaikan besok untuk lebih memahami apa yang akan dosen sampaikan besok. Setelah itu saya kembali lagi untuk menunaikan ibadah sholat isya. Dan setelah sholat isya, biasanya saya kembali lagi duduk di depan laptop untuk menonton film-film atau youtuber kesukaan saya untuk menghibur waktu saya dan sembari menunggu ngantuk menyerang diri saya. Ya, begitulah kegiatan saya sehari-hari dan saya kembali tidur untuk mengulanginya lagi. Oke, terima kasih. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berhubung orang tua saya tidak bisa hadir, jadi saya hanya bisa menjelaskan bagaimana cara berbakti kepada orang tua. Yang pertama adalah yang kita harus lakukan adalah selalu mendoakan orang tua dimanapun kondisi kita, karena doa anak itu bakal terus ngalir ke kehidupan orang tua. Yang kedua, jangan lupa bersedekah atas nama orang tua untuk membalas kebaikan orang tua. Walaupun tidak akan terbalaskan, setidaknya bersedekah bisa memberikan pahala ke orang tua dan meringankan beban mereka di dunia. Setelah itu,
Jangan lupa selalu menyebar ilmu yang bermanfaat seperti berbagi info, pelajaran untuk orang tua agar orang tua lebih paham atau kita pun mendapat ilmu jariah untuk orang tua kita. Dan jangan lupa juga tetap menjaga tali silaturahmi sesama keluarga agar hubungan kekeluargaan lebih erat baik antara kita ke orang tua maupun kita ke keluarga. Setelah itu jangan lupa juga untuk tetap menjaga nama baik orang tua. Bagaimanapun orang tua kita, tetaplah namanya harus baik di depan orang-orang agar menjaga martabatnya sebagai orang tua yang menjaga kita, melahirkan kita dan mendidik kita. Oke, sampai situ saja yang bisa saya sampaikan tentang bagaimana cara berbakti kepada orang tua. Terima kasih telah menonton video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Turn this room, turn it to an ocean. Let me float around. Eyes closed, like we're dreaming even when we're not. But you and me got a whole other meaning, I don't know how. But you and me just know how it feels when we're falling in love. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. We can do nothing at all. So what, if you're stupid then you know it's nothing wrong. But you and me got a whole other meaning, I don't know how. But you and me just know how it feels when we're falling in love. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me the fade to me now. Pengumuman kelanjutan mentoring peserta Qiyam Ungsu angkatan kedua tahun ajaran 2021-2022 kepada Bapak Faisal Amri Al-Azhari MAG dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Faqala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idza qara'ta fansab wa ila rabbika farghab. Alhamdulillah. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, sampai detik ini Allah merahmati kita semua dengan karunia-Nya yang tak terhingga. Kita hanya dituntut untuk bersyukur, dan ternyata syukur itu sangat sulit dilakukan oleh seorang hamba. Al-Quran sudah menegaskan qalilan ma tashkurun. Walaupun ada di ayat yang lain imma syakira wa imma kafura, bahwa manusia itu diciptakan, surah Al-Insan itu ya, diciptakan, perlu diuji, tapi ada yang
syukur, ada yang kufur. Tapi di ayat yang lain disebutkan qalilan ma sedikit sekali kita yang bersyukur. Dan cara bersyukur kita khususnya bagi adik-adik sekalian yang mengikuti qiyam ini adalah dengan menuntut ilmu. Itu cara bersyukur yang terbaik bagi mahasiswa adalah banyak-banyak menuntut ilmu, baik membaca, menulis, mengkaji, diskusi, dan seterusnya yang terkait dengan keilmuan. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat, para pengikutnya yang menjadi suri tauladan bagi kita semua. Yang saya hormati dari pihak universitas yang diwakilkan oleh PD 3 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Bapak Dr. Asrudi Tanjung, SEMSI, dan selanjutnya juga yang terhormat dari pihak Badan Al-Islam dan Muhammadiyahan ada Bapak Said Ahmad Farhan, SHI MHI, serta Bapak Ibu instruktur yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Begitu juga dari Kabimawa serta panitia khususnya yang mengendalikan segala teknis untuk kesuksesan qiyam kita. Kami ucapkan terima kasih atas berkat jasa dan kerja kerasnya untuk bisa mengendalikan secara penuh operator qiyam ini. Dan tak lupa pula juga kita panitia dari Badan Al-Islam Muhammadiyahan, ada Bang Rizal dan kawan-kawan, serta adik-adikku instruktur yang pastinya kalianlah yang paling banyak mendampingi peserta. Ini kalau kita lihat dari hari Kamis ya, hari Kamis itu sudah mulai kita masuk grup kloter masing-masing, sudah ada informasi segala macam, sampai di hari-hari ini sudah 4 hari juga lah kalau kita hitung. Tapi untuk puncaknya selama 2 hari penuh ini, kalian terus mendampingi dan alhamdulillah dan kita juga sudah berhasil di angkatan kedua ini. Baik, kepada seluruh hadirin yang dirahmati Allah, qiyam kajian intensif Al-Islam dan Muhammadiyahan ini sebagai bentuk kewajiban mahasiswa baru untuk ikuti pelatihan ini, sekaligus untuk pengkaderan, untuk syarikat Muhammadiyah ya, atau juga untuk ya intensif mengenai mempelajari secara umum gambaran mata kuliah Al-Islam dan Muhammadiyahan di 4 semester. Ada nanti semester 1 Aqidah Akhlak, lalu semester 2 Ibadah, semester 3 Muamalah, dan semester 4 Muhammadiyahan. Di qiyam itu dipelajari. Ditambah lagi ada materi khusus tentang Denying Golden Habit. Dan alhamdulillah sudah adik-adik sekalian tonton tadi ya, perwakilan dari kawan-kawan yang semuanya buat video, itu kan sangat bagus dan bahkan memang kreatif. Kita berharap tidak hanya sekedar buat video, tapi memang amalan atau keseharian itu belum betul-betul nyata antara dia kewajiban dia dengan Tuhan, laksanakan sholatnya ya, sholat fardu, tapi memang tadi ya perlu diingatkan ini yang buat video yang anak laki tadi ya, kita sholatnya di rumah sepertinya, kok bisa usahakan di masjid, itu sudah bagus. Kemudian tidak tinggal sholatnya. Nah, usahakan lagi setelah kita dapat materi dengan golden malam, kita harus yang laki-laki misalnya sholat di masjid. Ditambah lagi tadi ada yang baca Al-Quran ya, yang baca Al-Quran, dan adik kita tadi juga sudah hafizah 10 juz, alhamdulillah. Kenapa kita cantumkan atau kita tampilkan ini? Supaya menjadi motivasi bagi kita semua. Jika kita mendengarnya, adem suaranya, enak didengar, tambah lagi pula di masjid buat rekamannya. Jadi suasana ketika kita mendengar dan melihat itu terasa batin ini tenang. Begitulah yang kita harapkan dari qiyam ini. Karena nanti ada lanjutan dari qiyam itu namanya mentoring. Jadi kelulusan qiyam itu ditentukan nanti lulusan mentoring. Jadi sertifikat qiyam nanti akan diterima setelah lulus mentoring. Setelah lulus mentoring yang dilakukan selama paling lama 1 tahun ya, kalau bisa 1 semester selesai. Jadi nanti semester 5 sudah bisa daftar untuk ujian kompre Al-Islam dan Muhammadiyahan. Dan kalau kita lihat dari
sebelum ke apa ya, kita materi mentoringnya apa. Nah, kalau qiyam semalam, yang pertama itu kita hitung yang tidak bisa membaca Al-Quran. Ini pentingnya qiyam ya, supaya kita jadi evaluasi dan sekaligus untuk membina adik-adik semuanya, para peserta mahasiswa baru. Nah, itu yang tidak bisa baca Quran, qiyam semalam itu ada 3 orang, bisa 3 orang. Ya. Sedangkan untuk qiyam kedua ini itu ada 13 orang, naik 10 orang. Ini masih data belum lengkap kali lah ya, tapi kita juga tetap menyisip untuk mengisi itu dari ya, kakak-kakak instruktur di setiap kloter. Di kloter 13 ada 3 orang, di kloter 17 ada 6 orang, di kloter 18 ada 1 orang, di kloter 20 ada 3 orang, semuanya 13 orang. Ini artinya apa? Jadi PR kita dari BIM, dari Bimawa, dari universitas berat. Makanya nanti alhamdulillah kita sudah punya LPTQ, kita akan kerjasama dengan LPTQ. Bagaimana untuk yang tidak bisa baca Al-Quran ini betul-betul tamat sudah bisa. Nah, jadi tidak dilepas begitu saja. Inilah fungsi ya. Nah, ciri khas Al-Islam dan Kemuhammadiyahan yang memang ditonjolkan. Jangan hanya sekedar mengejar ijazah keilmuan walaupun ilmuwan umum, tapi soal Al-Islam dan Kemuhammadiyahan sudah oke untuk mahasiswa UNSU. Nah, makanya ini kita berharap lah ya, yang 13 ini jangan berkecil hati. Makanya ketika tugas PN pesan suara tadarus itu, materi tadarus yang tidak bisa baca Al-Quran, kita arahkan baca surah Al-Fatihah dan Al-Ikhlas dengan yang lain. Sedangkan yang lainnya kan sudah kita tentukan. Ayatnya juga sudah berkaitan tentang jurusan yang masing-masing. Walaupun begitu, artinya ini bukan kita kecewa ya mahasiswa tidak bisa berjuang, tapi ini jadi PR kita bersama. Walaupun begitu tetap ada juga yang berprestasi. Nah, ini alhamdulillah ya. Salah satunya tadi sudah kita tampilkan yang sudah hafizah 10 juz. Nah, khususnya bagi yang laki-laki ini, saya juga laki-laki, kalian adik-adik mahasiswa yang laki-laki harus termotivasi. Nah, yang perempuan saja bisa, apalagi yang laki-laki harus lebih bisa, karena kita yang jadi imam kepala keluarga nanti. 30 juz pun hafizah istri kita gitu kan, tidak akan bisa jadi imam sholat. Tetap kita yang laki-laki cuma 3 surat, itu pun 30 dihafal, dia yang jadi imam. Tapi kan nggak mungkin, malu kita. Nah, makanya ini jadi motivasi kita semua. Prestasinya apa? Yang membanggakan, ada kita hitung dari kloter 11 itu ada 1 juara MTQ di tingkat kecamatan. Lalu ada kloter 12 ada 1 orang juga habis 2 juz 29, 230. Yang kloter 14 juga ada satu orang yang 2 juz juga hafal. Dan yang tadi lah kloter 15 itu 10 juz. Jadi kalau di total ya 4 prestasi lah, ada 4 mahasiswa yang sudah ada prestasi di bidang Al-Quran. Nah, apa ya, Al-Quran inilah yang mendasari tentang kita Al-Islam dan Muhammadiyah itu. Nah, apalagi jadi dengan Golden Habits itu ada tadarus Al-Quran. Dan materi-materi mentoring juga nanti kita ada tentang Al-Quran, hafalan surah. Sedang ini kan qiyam kedua. Kalau qiyam pertama kemarin itu lebih banyak lagi dari Fakultas Kedokteran. Itu ada 15 mahasiswa-mahasiswi yang punya prestasi. Bahkan ada yang sudah 20 juz. Juga MTQ segala macam. Nah, ini menjadi motivasi kita, makanya kita sampaikan ini ya. Baik, selanjutnya mohon maaf pada Bapak, Ibu, serta adik sekalian yang mungkin agak lama ini ya. Ini saya sampaikan mengenai mentoringnya. Jadi mentoring ini melanjutkan dari kajian AIK, Al-Islam Muhammadiyah di materi qiyam. Lalu juga sebagai sarana silaturahim bagi kita. Ya, tetap terhubung, komunikasi. Di setiap kloter masing-masing itu ada instruktur dan kakak ko-instrukturnya. Terus kepada kakak ko-instrukturnya nantilah yang akan menjadi mentor kalian selama kalian di kampus sampai kalian menyelesaikan mentoring. Makanya jangan dibuat lama-lama, diundur-undur mentoring. Nanti segera selesaikan. Nanti kalau kakak-kakak ko-instrukturnya tamat, kalian dialihkan, apalagi dapat dosen sebagai instrukturnya, sebagai mentornya, lebih banyak tak banyak lagi waktu untuk
kalian, kalian sendiri yang akan kesulitan untuk menyelesaikan mentoring, kendala nanti untuk ujian sidang segala macam, ya. Lalu juga program ini juga sebagai habit kita lah, ya. Habit keempat itu tadarus Al-Quran, habit ketujuh apa itu habit ketujuh? Membaca, ya, mengaji. Lalu juga habit ke-8 berorganisasi. Adapun materinya itu ada 4 materi wajib. Walaupun memang ada 16 materi, tapi kalau tidak bisa kita laksanakan yang 16 itu sampai nanti terkait tentang SKPI, materi SKPI ujian kompi, surat keterangan pendamping ijazah mengenai ibadah, ya, penyelenggaraan sholat jenazah, dan seterusnya. Tapi yang 4 ini yang wajib, ya. Pertama itu ada toharoh, materi toharoh. Nah, ini dibagi lagi, ada wudhu, tayamum, dan mandi janabah. Jadi yang 3 inilah kalian praktekkan, kalian kuasai materinya, nanti kalian setorkan kepada kakak. Lalu materi yang kedua ada sholat fardu, ya. Jadi bacaannya itu kalian hafal, jadi jangan ditanya lagi, Pak, bacaan sholat momen, ya jangan, sudah dibahas kemarin kan. Jadi ada namanya tanawu ibadah, ragam bacaan-bacaan berbeda itu juga diakui kok di Muhammadiyah. Jadi jangan hanya membedakan di NU, di Muhammadiyah sendiri sudah ada ragam bacaan itu. Boleh kalian pilih Allahumma ba'id, lalu ada subhanakallahumma bihamdik, ada wajah tuh yang paling panjang, ya kan. Ada juga Allah berkabir sebenarnya. Cuman kan karena kalian hafal Allah berkabir, jangan apa, tidak ada Allah berkabir, kami pilih Allah berkabir saja lah. Jangan. Tapi kalau bisa yang standar, yang umum. Jadi kita nih standar umumnya ya Allahumma ba'id gitu, ya. Atau yang bisa lebih panjang lebih bagus lagi. Dia jangan yang hafal, karena kalau ada hafal itu kalian namanya menghindar untuk menambah hafalan. Anggap saja ini sebagai tambahan kebenaran ilmu kalian. Jadi sudah ada hafalannya 2, ya kan? Terus setelah sholat fardu, materi yang ketiga itu sholat jenazah. Nah, ini sholat jenazah kalian hafal yang 4 takbir itu, ya. Nah, takbir pertama, takbir kedua, takbir ketiga, takbir keempat, takbir kelima. Kalian hafal. Dan ini juga yang paling penting bagi kalian. Bukan hanya untuk memenuhi materi mentoring, lulus dapat sertifikat yang, tapi ilmu ini untuk kita terapkan kesiapan kita menghadapi kematian saudara-saudara kita, apalagi orang tua kita khususnya. Makanya kemarin saya sampaikan di quarter 15, kalau nanti orang tua kita meninggal, tapi kita tidak bisa menyolatkan, apalagi yang laki-laki, itu saya sampaikan, ini anak durhaka. Kenapa? Yang cuma 4 takbir saja, kalaupun dibaca cuma 10 menit paling lama, nggak bisa hafal. Ya, nggak bisa menyolatkan. Ini kan anak durhaka. Jadi ini penting. Kita penting bawa keseharian kita untuk hidup kita, bahkan untuk akhirat kita. Dan sebagai juga bukti cinta kita kepada orang tua, ikut menyolatkan, dan 3 fardu kifayahnya yang lain. Terakhir, materi yang keempat itu ada hafalan dan tahsin, ya. Itu hafalan surah, sekaligus bacaannya juga diperbaiki, tidak hanya sekedar hafal. Ini adalah fungsinya mentoring, ya. Yang tadinya mungkin bacaan Al-Quran yang geratul, kalau orang Jawa bilang, atau bata-bata, ini bisa insya Allah jadi lancar di mentoring nanti. Dan ini yang kalian hafal wajib 19 surah. 19 surah bebas, kecuali surah Al-Fatihah lah, ya. Di luar surah Al-Fatihah 19 surah. Tak sampai 730 yang juz amma itu, yang 30-an surah. Ini hanya 19. Yang tahun sebelumnya itu 17. Jadi kita naikkan 2. Jadi kalau lebih banyak lebih bagus lagi. Artinya apa? Jangan ini dijadikan beban, wah tambah hafalan juga. Tidak. Supaya ada habit kita tuh terpenuhi. Habit kita tuh kita jalankan. Karena dengan adanya kita mungkin minimal seminggu sekali kita menghafal Al-Quran, kan sudah terbiasa, nanti kita rutin. Tadarus Al-Quran tidak lepas dari hidup kita. Gitu, ya. Karena juga salah satu ketenangan hidup itu ada kita membaca Al-Quran. Bayangkan kalau tiap hari kita bisa baca itu. Kita rutin, baca, hafalan. Masya Allah. Jadi kita juga bisa jadi hafiz dan hafizah. Amin. Mungkin demikian saja pada Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Mungkin berlebih ya waktunya, saya mohon maaf. Tidaknya inilah gambaran mentoring setelah jam ini bagi adik-adik sekalian.
Jadi jangan ada yang keluar kloter, ya kloter masing-masing itu kakakku instrukturnya langsung jadi mentor. Tetap kalian akan didampingi mengenai mentoring ini. Dan untuk informasi buku modul siamnya atau mentoringnya, insya Allah kita bagikan bentuk PDF di kloter masing-masing. Demikian saya sudahi. Billahi taufiq wal hidayah. Nasrum minallahi wa fathun qarib. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyerahan kembali peserta Qiyam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Angkatan kedua tahun ajaran 2021-2022 dari Badan Al-Islam dan Kemuhammadiyahan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara kepada Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Izin MC izin penutupan dulu dari Bapak WD3 Pak Sabdi Tanjung, ya bukan langsung penyerahan, penutupan dulu, bimbingan dan arahan dari WD3. Diulangi deh, diulangi. Bimbingan dan arahan. Bimbingan dan arahan dari WD3 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sekaligus menutup acara Qiyam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Angkatan kedua tahun 2021-2022. Kepada Bapak Dr. Hasrudi Tanjung, SE MSI, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Yang kita hormati segenap pengurus Badan Al-Islam Kemuhammadiyaan di bawah kepemimpinan Ibu kita Dr. Nur Rahma Amini beserta seluruh jajaran yang kita hormati, jajaran Bimawa yang telah aktif sekali bersama-sama dengan tim melaksanakan kegiatan Qiyam ini. Kemudian yang kita sangat-sangat banggakan dan sangat-sangat kita ucapkan terima kasih pada beliau-beliau adalah para instruktur dan juga kepada seluruh jajaran adik-adik kami ko-instruktur. Tanpa beliau-beliau tentu acara Qiyam ini tidak akan bisa kita laksanakan dengan baik. Dan yang kami sayangi dan kami banggakan seluruh adik-adik mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang sudah secara resmi sebagai anggota bagian yang tidak terpisahkan dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara karena sudah diterima pada acara penyambutan mahasiswa baru periode ini. Alhamdulillah sekali ya, kami tadi dapat informasi yang sangat menarik tentunya. Pertama tadi yang membanggakan sekali adalah terlaksananya sudah Qiyam ini dengan baik, walaupun dengan ada beberapa catatan. Kemudian tadi kami mendapat informasi yang sangat penting bagi kita semua, bahwa ada satu mahasiswa dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis merupakan
hafizah ya 10 juz. Saat ini sudah jarang dari FEB ini ada. Alhamdulillah ini ada periode inilah ketika kami akan berkomunikasi lebih lanjut dengan Bimawa tentang adik kita ini. Mudah-mudahan nanti adik kita ini bisa memberikan warna bagi kita di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, terkhusus nanti Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Adik-adik sekalian, mendengar beberapa hal yang disampaikan oleh dua temannya tadi tentang pesan dan pesan ya pada kegiatan ini, tentunya timbul pertanyaan di adik-adik kita ini semua ya, mengapa sih kami harus ikut acara ini ya adik-adik ya, mengapa penting adik-adik mengikuti acara ini. Karena muncul pertanyaan besar, walaupun sebenarnya mungkin sudah terjawab ketika adik-adik mengikuti QIAM dari kemarin sampai hari ini. Tapi kami perlu penegasan. Yang pertama sebenarnya, mengapa sebegitu penting adik-adik ikut acara ini. Pertama, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara sudah membuat satu visi yang akan membawa kapal besar UMSU ini akan berlayar kemana, dan akan menuju kemana, membawa kita semua, membawa adik-adik, membawa para dosen, membawa para karyawan-karyawan yang ada di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tanpa terkecuali. Jadi sebuah bahtera besar sedang berlayar yang bernama Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Visi yang sudah dibuat di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara itu adalah kata kuncinya menjadikan perguruan tinggi yang unggul. Kalau adik-adik perlu mengingat ini kembali ya, walaupun sebenarnya adik-adik sudah tahu ini, tapi perlu diingat-ingat kembali ya, bukan dibaca-baca tapi diingat-ingat. Bahwa ingatlah bahwa Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara memiliki satu visi yang mulia, yaitu menjadikan universitas yang unggul dalam membangun peradaban ya, peradaban bangsa dengan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan sumber daya manusia. Kata kuncinya di ujung ini deh, berdasarkan al-Islam dan kemuhammadiyaan. Nah, ini menjawab berbagai pertanyaan besar tadi di awal-awal. Kenapa harus ikut ya? Inilah menjawab itu semua. Karena dia sudah digariskan dalam satu visi besar yang membawa kita akan berlabuh kemana nanti ini anak-anak kami mahasiswa ini di ujung selesai dia kuliah dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Dalam operasionalnya, visi ini diwujudkan di dalam misi. Pertama adalah tentang pendidikan adik-adik ya. Bagaimana adik-adik menerima pendidikan, bagaimana adik-adik mendapatkan pengajaran dari para dosen-dosen. Semua itu berdasarkan adalah al-Islam dan kemuhammadiyaan. Jadi itu ya, pendidikan yang adik-adik dapatkan, pengajaran yang adik-adik dapatkan, semua adalah bernuansa al-Islam dan kemuhammadiyaan. Yang kedua, perwujudan visi tadi, masukkanlah perwujudan penelitian pengembangan ilmu pengetahuan. Ini salah satu tugas adik-adik di sini. Adik menjadi seorang ilmuwan muda, cendekiawan muda, lagi-lagi harus berdasarkan al-Islam dan kemuhammadiyaan. Ya, jadi al-Islam dan kemuhammadiyaan ini adalah memegang peranan yang sangat besar di dalam bahtera yang bernama UMSU. Kemudian yang ketiga, adik-adik juga akan mendapatkan keterlibatan di dalam pengabdian kepada masyarakat melalui pemberdayaan dan pengembangan kehidupan bermasyarakat. Lagi-lagi berdasarkan al-Islam dan kemuhammadiyaan. Di luar konsep-konsep al-Islam dan kemuhammadiyaan tidak kita pakai. Semua harus berdasar al-Islam dan kemuhammadiyaan. Inilah sebenarnya jawaban atas apa yang muncul dalam pikiran-pikiran adik-adik. Apakah pikiran-pikiran itu tertuangkan di dalam QIAM kemarin ini? Apakah tersimpan karena belum berani menyampaikan kenapa saya harus ikut, kenapa? Itulah jawabannya adik-adik ya. Kami merefresh kembali kepada adik-adik bahwa inilah UMSU yang penuh dengan muatan itu adalah adik-adik sendiri,
dosen, para karyawan, ya para CS yang ada di dalamnya juga muatan bahtera yang bernama UMSU tadi. Kemudian sebenarnya universitas kita ini sudah menggariskan satu tujuan yang luar biasa mulia. Apa tujuan? Salah satu kita ambil tujuan itu adalah menghasilkan adik-adik, yaitu lulusan. Nanti pada adik-adiknya akan menjadi seorang lulusan. 4 tahun bukan waktu yang lama adik-adik. 4 tahun itu sekejap saja 4 tahun itu. Ya, maka adik-adik akan menjadi seorang lulusan yang profesional, yang kreatif, inovatif, mandiri dan bertanggung jawab. Ya, inilah yang akan dilahirkan dari adik-adik ya. Bagaimana adik-adik nanti mampu menjadi seorang lulusan yang sudah paripurna. Kalau sudah kalimat-kalimat ini yang keluar adalah paripurna. Profesional, kreatif, inovatif, mandiri, dan bertanggung jawab. Nah, inilah kemudian kenapa sangat penting kita melaksanakan, sangat penting adik-adik terlibat di dalam QIAM. Dan terima kasih kepada adik-adik kami sangat bangga kepada adik-adik kami telah bersungguh-sungguh ikut acara ini. Sungguh kami mengatakan bahwa memang tidak mudah ya, tidak mudah mengikuti acara ini. Itu pasti. Tapi pastilah adik-adik. Adik-adik harus ditempa dengan kesulitan. Adik-adik harus ditempa dengan sedikit-sedikit merasa agak-agak mengalami keletihan ya. Sedikit-sedikit adik-adik harus mengalami semacam mengalami kelelahan ya, karena dalam banyak kitab dituliskan para ahli-ahli mengatakan, dalam tulisan-tulisan yang mereka buat, dalam tulisan-tulisan mereka selalu mengatakan orang-orang yang tidak pernah ditempa dengan kesulitan, orang-orang yang tidak pernah ditempa dengan berbagai kelelahan, orang-orang yang tidak pernah diterpa dengan berbagai cobaan, berbagai rintangan, maka orang-orang tersebut tidak akan menemukan satu masa depan yang indah di dalam kehidupan. Artinya, bagi adik-adik yang sudah ditempa di dalam kelelahan hari ini, hari kemarin, adik-adik yang sudah ditempa di dalam satu keletihan, maka nanti adik-adik akan menjadi seorang insan yang mendapatkan masa depan yang akan berbahagia. Ya. Memang kalimat ini bagi adik-adik hari ini masih sebuah statement biasa saja, tapi insya Allah adik-adik 4 tahun kemudian renungkan kata-kata yang kami sampaikan ini, nikmati kata-kata ini, begitu adik-adik keluar nanti dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, baru adik-adik menyadari, untunglah saya dulu diberi kelelahan, diberi keletihan, diberi berbagai macam rintangan di UMSU. Akhirnya saya menjadi seorang yang super tangguh, super kalau laki-laki Superman, kalau yang perempuan menjadi Superwoman. Jadi adik-adik bisa adaptasi dengan berbagai lingkungan yang sangat ketat, lingkungan yang sangat sifatnya dinamis. Jadi adik-adik tangguh. Di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, adik-adik akan diberikan kelelahan itu, diberikan keletihan-keletihan itu. Ini baru tahap awal adik-adik diberikan. Namun kelelahan, keletihan, dan berbagai rintangan yang adik-adik dapatkan nanti di perjalanan 4 tahun adik-adik kuliah itu bukan kelelahan yang sia-sia. Di hadapan adik-adik hari ini sudah menunggu adik-adik. Mulai besok adik-adik sudah mulai harus mencari informasi apa saja yang dilakukan di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Selain saya kuliah, saya bisa apa sih di UMSU? Nah, gitu. Adik-adik sudah harus bertanya. Di sini ada Bang Ari Dharma. Ada Bang Zuhdi, ya, ada lengkap tim Bimawa saya pikir ada di sini. Adik-adik boleh berkomunikasi dengan beliau-beliau ini. Kalau di jajaran fakultas masing-masing, ini fakultas ekonomi saja atau gabung dengan yang lain, Pak Operator? Ekonomi semua kayaknya, Pak. Ekonomi semua, ya. Kalau adik-adik di fakultas itu ada namanya SRCC, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Dan di seluruh fakultas itu ada. Ya, pasti ada. Pengurusnya ada. Pengurusnya siapa? Terdiri dari para dosen-dosen terbaik kita dan mahasiswa-mahasiswa yang dipilih untuk membantu para dosen di fakultas masing-masing. Adik-adik boleh mendatangi langsung, ya. Boleh datang. Loh, kami masih daring, Pak. Bolehlah datang ke kampus satu-satu, datang satu-satu, boleh.
Yang nggak boleh itu adik-adik datang bergerombolan, ya. Adik-adik satu-satu datang, atau adik-adik datang melalui WA grup kan ada kan, bisa berkomunikasi dengan WA grup teman-temannya itu, mempertanyakan apa yang bisa saya lakukan selain belajar. Kita di RCC itu banyak acara, banyak kegiatan. Kegiatannya semua gratis, nggak ada yang bayar. Bahkan adik-adik yang akan dibayar jika adik-adik sudah terbukti mendapatkan prestasi. Di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tak pernah ada pungutan-pungutan lain selain uang kuliah. Tak ada yang lain, kecuali tugas-tugas akhir nanti menjelang adik-adik selesai perkuliahan. Ya, itu kan normatif semuanya, tapi di luar itu tidak ada. Yang ada adalah adik-adik diberikan hak-haknya jika adik-adik berprestasi. Apa saja sih contohnya Pak? Ada namanya PKM, adik. PKM ini adalah semacam kegiatan kreativitas, ya, kreativitas mahasiswa. Banyak sekali yang dilaksanakan di sana. Pertama ada PKM kewirausahaan, ya, PKM gagasan dan ide. Tidak hanya adik-adik harus membuat membuat satu produk, ya, satu rencana produk, tapi adik-adik cukup dengan ide atau gagasan yang ada dalam pikiran adik-adik dituangkan dalam selembar, 2 lembar, 3 lembar, adik-adik sudah membuat kreativitas. Dan itu adik-adik boleh ikut. Bolehkah kami semester 1 ini ikut? Sangat-sangat boleh. Dan sangat-sangat dianjurkan. Adik-adik boleh silakan bergabung dengan para senior-seniornya, kakak kelasnya, bentuk tim masing-masing di kelas ini. Ini kan punya kelas kuliahan kan? Satu kelas punya kawan-kawan kuliah kan, mulai dari sekarang berinteraksi dengan teman-temannya. Ayo kita berlima, jangan banyak-banyak. Satu kelompok cukup 5, bangun bisa 3 boleh, bisa 4 boleh, 5 sajalah maksimum. Nanti mencoba cari tahu apa itu PKM itu. Ayo kita cari saja Bapak yang ngomong kemarin itu, silakan. Nanti akan saya teruskan ke SRCC. Nanti akan saya teruskan ke teman-teman dosen yang lain. Atau saya teruskan ke kakak-kakak kelasnya yang sudah duluan berprestasi. Adik-adik boleh ikut ya. Di sana nanti akan ada PKM. Selain PKM, kita juga punya aktivitas-aktivitas di luar itu yang ikut. Misalkan saja kalau adik-adik berprestasi dalam bidang ngomong-ngomong gitu, tapi dalam berbentuk bahasa Indonesia ada namanya debat bahasa Indonesia. Jadi jangan suka ngomong ngalur ngidul, tapi ngomonglah yang menghasilkan prestasi. Ada namanya debat berbahasa Indonesia, KDMI ya namanya ya, kompetisi debat mahasiswa Indonesia berbahasa Indonesia. Berbahasa Inggris ada. Bagi adik-adik yang punya talent dalam berbahasa Inggris jangan malu-malu, tunjukkan siapa dirimu, kasih tahu ini loh aku jago bahasa Inggris. Kalau nggak dikasih tahu saya nggak tahu adik-adik ini jago bahasa Inggris ya. Bagaimana cara menyampaikannya? Datangi SRCC. Datangi ada namanya komunitas NUDC. Ya, NUDC ini debat berbahasa Inggris dia ada. Ada kantornya itu di dekat Fakultas Ekonomi, itu kantornya SEUMSU itu di kantornya di dekat ekonomi. Jadi dari adik-adik Fakultas Ekonomi ada nggak orang-orangnya semua itu Pak selama ini? Sangat ada dan selalu juara adik-adik. Saya sampaikan prestasi mereka itu mereka lomba dengan UI juara 1 UMSU. Bahasa Indonesia lomba pakai bahasa Inggris lawan UGM juara 1 UMSU. Tahun 2020 ketika hebat-hebatnya pandemi mereka tanding itu. 2019 ketika awal-awal pandemi berlangsung mereka tanding adik-adik 3 series mereka ikuti. Mereka ikuti di Riau di mana di laga final mereka bertemu dengan UI dan UGM. Lewat UI, lewat UGM, UMSU yang diwakili waktu itu sebagian besar adalah dari Fakultas Ekonomi juara 1. Ya, kemudian ada namanya debat kejar mimpi Aceh, bagian dari perjalanan itu juga. Jumpa lagi dengan tim UGM, jumpa lagi dengan tim UI. Ya, lain orangnya pula yang dihadapi lagi. Lagi-lagi kandas itu UGM, kandas itu UI. Dan ini bukan ngomong-ngomongan saya saja. Bisa dibuktikan. Nanti boleh tanya Bang Ari. Betul nggak sih Bang Ari? Benar itu. Nah, kemudian ikut seri yang ketiga lagi di Unri lagi. Kita juara lagi. Saya lupa waktu itu. Yang jelas balik-balik lawan kita UI atau UGM. Tapi kita adalah juara satunya lagi. Nah inilah membuktikan. Apakah bahasa Indonesia, apakah bahasa Inggris, itu kita selalu menang. Saya ikut itu mendengarkannya. Karena kan bisa masuk ke dalam link mereka itu. Saya dengarkan bagaimana mereka berdebat. Luar biasa sekali. Jadi inilah prestasi-prestasi. Sebahagian baru yang saya ceritakan ini. Kalau saya ceritakan semuanya 3 hari 3 malam nanti. Jadi bosan pula kan. Nah inilah.
saya ingin memotivasi kepada adik-adik begitu banyaknya hal yang bisa adik buat di Universitas Muhammadiyah. Tidak hanya sekedar belajar, tapi lebih dari itu adik-adik bisa dapatkan pengembangan kreativitas adik-adik akan diayomi di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Adik-adik punya bakat apa sih? Loh Pak, saya nggak punya bakat dalam bidang itu. Loh bakatnya apa? Saya bakatnya lari Pak. Karena kebiasaan dikejar di kampung lari. Datangi Bang Ari. Saya juara lari sekabupaten A. Bawa piagamnya. Ini Bang piagamnya. Nanti adik-adik diberikan potongan uang kuliah. Ya, kan belum tanding adik-adik sudah diberi potongan uang kuliah, kan hebat itu di UMSU. Belum tanding. Konon lagi adik-adik tanding. Ini baru-baru ini adik-adik kami ceritakan ikut PON ada mahasiswa hukum yang juara dapat medali lah ya, lupa juara medali berapa. Nah, itu nanti besok pulang ke Medan, masuk UMSU dapat hadiah dari UMSU dia. Karena sih dia membawa Sumatera Utara sekaligus membawa UMSU. Nah, dapat hadiah adik-adik. Yang tadi yang debat-debat tadi gimana dapat hadiah? Ya pasti dapat hadiah namanya tali asi. Diberikan oleh Pak Rektor langsung biasanya itu. Langsung Pak Rektor memberikan hadiah itu kepada adik-adik. Jadi adik-adik di UMSU ini mendaftar kegiatan nggak bayar, malah diberikan uang hadiah saat tali asi. Ya. Jadi kalau adik-adik berprestasi dalam 1 tahun periode akademik itu sampai 3 kali, ya 3 kali adik dapat amplop dari Universitas Muhammadiyah Sumatera, balik modal kan? Balik modal. Bukan balik modal lagi. BEP-nya lewat, untung besar. Gitu? Universitas Muhammadiyah bangga, adik-adik untung besar, orang tuanya ikut bangga. Nggak salah membeli UMSU. Jadi adik-adik, banyak cerita yang harus kami ceritakan lagi sebenarnya. Supaya adik-adik tetap menjadi satu penasaran, biarlah adik-adik penasaran. Bila perlu malam ini semakin penasaran, gimana besok ya, saya pengen kali itu tahu prestasi ya, saya ingin ikut deh, saya nggak ada punya prestasi nasional, tapi saya ingin ikut PKM, silakan. Perlu saya ceritakan adik-adik, PKM ini adalah program sangat bergengsi di Indonesia. Ya. Kita Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara selalu setiap tahun mendapatkan perwakilan berangkat di PIMNAS namanya. Jadi kalau adik-adik ikut PKM itu, adik-adik akan diseleksi, kalau menang adik-adik lulus pendanaan namanya. Adik-adik diberi dana sekian, jumlahnya sesuai dengan kriteria yang sudah ditentukan oleh juri, maka adik-adik dapat dana untuk mengembangkan apa yang adik-adik sampaikan dalam proposal adik-adik. Nah, adik-adik kemudian diseleksi kembali lagi untuk diambil yang terbaik-terbaiknya dari seluruh Indonesia untuk ikut PIMNAS namanya. Jadi, bukan kreativitas mahasiswanya nasional se-Indonesia. Nah, kita dulu sering ikut, tiap tahun kita ikut ya, ada saja mewakili UMSU yang berangkat. Saya dulu ingat pertama kali ikut itu adalah di Bali. Saya berangkat ke Bali menemani adik-adik. Kemudian secara daring di Jogja. Nah, hari ini, bulan ini kita akan tanding di Medan, di tepatnya di USU. Nah, kita secara daring memang, tapi karena kita ada di sini, kita akan datang langsung ke sana tandingnya. Ya, ada 3 tim dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang akan lomba di sana. Apakah adik-adik nggak merasa mau bangga seperti itu? Coba. Apakah adik-adik nggak mau bagian dari situ? Saya tanya kepada adik-adik yang menang PIMNAS tahun ini. Kok bisa kalian ikut menang? Bagaimana cara awalnya Anda ini bisa ikut? Mereka cerita. Pertama mereka memang ketertarikan mereka dengan senior-seniornya. Mereka penasaran, karena penasaran mereka ikut. Awalnya adalah ikut penugasan-penugasan diberikan dosen, akhirnya menjadi satu buah cipta ide kreativitas, sehingga mereka ternyata tanpa kadang-kadang mereka duga ternyata kreativitas mereka buat itu diakui secara nasional. Ada 3 tim kita adik-adik. Tapi karena ini hanya Fakultas Ekonomi, ya Bang Ari, saya sampaikan ya, 3-tiganya tim Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang lomba tanding dalam bulan ini tanggal 25 sampai tanggal 27 Oktober itu adalah ketua kelompoknya semua berasal dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Dan memang ada anggota dari pertanian sebanyak 3 orang yang masuk di dalam grup-grup. Jadi ini kan sangat membanggakan kan adik-adik, karena tadi saya tanya hanya Fakultas Ekonomi, nggak salah lah, sedikit-sedikit sentimen fakultasnya tak sampaikan ya Bang Arya. Jadi gitu, jadi banggakan adik-adik. Siapa sih yang jadi menang itu? Dia tuh mahasiswa biasa saja sebenarnya. Tapi karena biasa-biasa saja itulah, diberi rintangan, diberi kelelahan, diberi keletihan, akhirnya dia merasakan kenikmatan itu. Dapat segala-galanya dari negara, dapat segala-galanya dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Jadi adik-adik, cepatlah penasaran, selalulah pengen tahu,
bahwa banyak sekali program-program yang menanti adik-adik. Sekarang ini lagi ada program namanya MBKM. Ya. Jadi disebut dengan Kampus Merdeka Belajar, Kampus Merdeka. Banyak sekali programnya adik-adik. Yang populer sekarang programnya itu adalah Kampus Mengajar. Itu sudah dilalui dalam 2 tahapan. Kampus Mengajar 1 sudah lewat, ya, sekarang berjalan namanya Kampus Mengajar 2. Bolehkah adik-adik ikut? Boleh, tapi tidak sekarang. Nah, nanti di semester lebih lanjut ya, adik-adik ikut. Kalau semester 1 ini MBKM adik-adik belum diperbolehkan, ya. Tapi di luar MBKM tadi saya ceritakan boleh ikut, ya. Tapi gimana kalau kami mau ikut MBKM Pak? Nanti sabar, direm dikit gasnya, ya. Kalau sekarang udah mau ikut aja agak ngerem dikit, nah, yang langsam lah remnya. Nah, ada nanti namanya program pertukaran mahasiswa. Adik-adik tahu nggak pertukaran mahasiswa itu apa sih? Adik-adik bertukar belajar. Adik-adik berangkat ke Universitas Hasanuddin Makassar. Siapa yang membiayai? Negara. Dan disupport oleh Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Ya, adik-adik berangkat ke Unhas. Nanti teman-temannya dalam akhir bulan ini akan berangkat ke Unhas. Tanggal 21 adik-adik sebanyak 7 mahasiswa UMSU akan berangkat ke universitas yang ada di Kendari, ya, Kendari. Mereka itu berangkat siapa yang membiayai? Negara dan disupport oleh UMSU, ya. Wah, asik kan, gitu kan? Kuliahnya di sana, di UMSU-nya diberikan kebebasan tidak kuliah lagi. Lah terus gimana nilainya? Dikonversi adik-adik. Adik-adik nanti mendapat nilai konversi langsung otomatis dan UMSU memiliki hak prerogatif untuk mengkonversi adik-adik dapat nilai berapa. Jadi jangan khawatir. Wah, nanti nilai saya jelek Pak. UMSU memiliki hak prerogatif untuk menentukan adik-adik dapat dikasih nilai berapa. Loh, dalam hal seperti ini karena adik-adik sudah punya prestasi, ya, pastilah UMSU buat nilainya bagus-bagus lah, ya kan? Nah, itu namanya program pertukaran mahasiswa. Dan di tanggal 23 adik-adik 19 orang mahasiswa ekonomi akan berangkat ke Jember melaksanakan pertukaran mahasiswa. Mereka di sana kuliah, di UMSU-nya tidak kuliah, diberikan kebebasan tidak ikut kuliah dalam 1 semester ini, tapi kuliah di tempatnya di Jember sana. Nah, semua nilai-nilai nanti akan dikonversikan balik kembali ke fakultasnya masing-masing. Asik nggak itu kira-kira seperti itu? Ya pasti asik lah. Saya menceritakannya aja asik. Ya, saya terlibat di dalamnya saja asik. Udah tua-tua begini asik saya rasa. Apalagi adik-adik, masa sih nggak asik ya? Ya. Nah, kemarin sebelum ini kita sudah memberangkatkan 1 orang mahasiswa kita. Tepatnya dari fakultas FKIP ya, berangkat ke Sukabumi, kuliah di Sukabumi dia, seorang wanita ya, masih muda, anak Siantar berangkat. Nah, semua itu difasilitasi negara dan disupport sepenuhnya oleh Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Jadi adik-adik, kami sampaikan, adik-adik tidak salah memilih UMSU. Malah kalau adik-adik nggak memilih UMSU, menyesal di kemudian hari. Nah, itu dia ya. Jadi adik-adik bisa rasakanlah bedanya ya ketika pertama kali adik-adik masuk UMSU, ketika adik-adik ikut kiam pertama berat, bagaimana teknologi yang digunakan di UMSU ini sudah sangat mumpuni, bagaimana orang-orang yang terlibat di dalam UMSU ini sudah sangat mumpuni, profesional, dan ya sangat menyentuh lah aktivitas-aktivitasnya. Jadi adik-adik secara hati-hati kami menyampaikan bahwa banyak sekali program-program lagi yang akan adik-adik bisa dapatkan. Ada namanya nanti MSIB. MSIB ini adalah magang bersertifikat. MBKM lagi dia dalam satu rumah MBKM kementerian. Ini apa kerjanya? Magang mereka di perusahaan, katakan perusahaan Microsoft. Ini contoh ya. Perusahaan Microsoft yang ada di Jakarta. Magang di sana selama 1 semester. Digaji oleh perusahaan setempat. Di mana mereka ditempatkan di perusahaan A. Maka mereka digaji sepenuhnya. Seberapa gajinya tergantung perusahaan itu memberikan gaji. Yang jelas mereka pasti memberikan minimum gaji terendah di tempat kantornya itu. Nah, sudah berangkat itu sebanyak, saya lupa persis jumlahnya, tapi sudah sangat banyak yang berangkat. Dan dari Fakultas Ekonomi itu lulusnya itu sebanyak kurang lebih 60 orang. Bayangkan adik-adik kuliah, nggak usah lagi kuliah di UMSU, malah pergi magang di mana-mana. Ada yang ke Kalimantan, ada yang ke Sulawesi, ada yang ke Jakarta, ada yang di sekretaris sekretariat DPR RI ada 1 orang lulus di sana sebagai anak magang di sana. Nah, luar biasa kan adik-adik, semua difasilitasi negara dan disupport oleh UMSU. Nah, kalau hal ini pun tidak menggugah adik-adik, saya pikir
Tidak ada yang tidak tergugah. Waduh, sudah terbayang ini. Cepatlah saya mau semester sekian ya. Cepatlah saya semester sekian. Cepatlah saya melewati semester 1 dan 2. Makanya adik-adik sungguh-sungguh. Kalau adik-adik sungguh-sungguh yang kuliah ini 1 semester, 2 semester itu macam 1 malam saja itu. Macam cerita nanti apa hikayat yang di cerita-cerita itu hanya cerita setengah malam aja. 1 semester, 2 semester itu seperti hikayat hanya setengah malam saja rasanya ya. Tapi percayalah adik-adik, banyak program yang menunggu adik-adik di semester 1, semester 2 ini banyak sekali program yang menunggu adik-adik. Begitu adik-adik masuk di semester berikutnya, sudah semakin banyak program yang akan menunggu adik. Adik-adik tinggal memilih program mana yang adik-adik sukai, adik-adik yang ingin minati, monggo dipersilakan. Kami di Universitas Muhammadiyah Sumatera tidak pernah menghalangi adik-adik, malah kita support adik-adik, dorong adik-adik. Nah, jadi kalau adik-adik katakan apa yang saya dapatkan, inilah yang adik-adik dapatkan. Bahkan tak terceritakan lagi yang bisa adik-adik dapatkan. Belum lagi kebanggaan-kebanggaan yang adik-adik terima nantinya. Ya, kebanggaan-kebanggaan dari mendapatkan berbagai hal-hal tadi. Banyak sekali ada nanti namanya kegiatan PHP 2D. Nah, kalau PHP 2D ini agak unik adik-adik. Adik-adik harus terlibat di dalam lembaga kemahasiswaan resmi UMSU. Apa itu? Pertama, kalau di level fakultas namanya IMM. Di luar itu tidak ada. Ya, adik-adik harus ikut di IMM-nya, kalau fakultasnya. Kalau di program studinya apa? HMJ. Nah, kalau di universitasnya apa? Ada namanya UKM. Mulai dari UKM sepak bola, volleyball, ya tapak suci, menwa, and so on. Banyak ya, banyak sekali. Adik-adik harus masuk menjadi anggota bagian itu. Tergantung perminatan adik-adik. Minat dengan berbaju-baju merah seperti yang dinyanyikan tadi ada ya, Mas IMM, adik-adik gabung di sana. Ya, rata-rata mereka itu yang memiliki prestasi. Nah, rata-rata mereka itu yang mendominasi prestasi. Adik-adik itu nanti adik-adik syarat sebagai ikut PHP 2D namanya. Ini program pemberdayaan desa. Ya, itu dananya cukup besar, itu dananya adik-adik ya agak-agak puluhan juta itu. Adik-adik bisa membangun desa tapi mendapatkan karya, adik-adik mendapat sesuatu, itu sangat membanggakan adik-adik dan sangat membanggakan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Nah, itu kalau secara organisatoris adik-adik terlibat. Kalau secara individual adik-adik tadi ikut PKM, adik-adik bisa berprestasi dengan lembaga-lembaga yang lain yang ada di UMSU. Bahkan kalau adik-adik berminat dalam hal MTQ, ada lembaganya juga kita MTQ ya, tidak kalah-kalah kita itu. Bertarung di nasional kita selalu juara-juara, selalu ada yang juara. Jadi semua kegiatan-kegiatan yang sangat penting. Inilah yang penting kami sampaikan adik-adik, walaupun agak lama sedikit, tapi saya percaya kepada adik-adik. Lama pun saya ngomong, tapi adik-adik sekarang sudah terbakar ini semangatnya, sudah terbakar. Waduh, nggak sia-sia saya kuliah di sini berarti. Ya memang nggak sia-sia. Semangat adik-adik, kami tunggu di fakultas, kami tunggu di universitas, jaga terus imunitasnya. Nah, adik-adik harus imunnya harus baik supaya bisa menjalani kehidupan tanpa harus sakit, tanpa harus mengalami hal-hal yang tidak diinginkan. Itu saja pesan yang ingin kami sampaikan kepada adik-adik. Hari ini saya mencoba membakar semangat adik-adik, membakar motivasi adik-adik, karena inilah yang sesungguhnya yang kita berikan kepada adik-adik. Di luar itu semua adik-adik bisa nanti rasakan apalagi yang akan adik-adik dapatkan. Kami pikir sinergitas yang terjadi pada hari ini antara adik-adik dengan kita di BIM melalui kajian intensif Al-Islam dan Muhammadiyah ini akan menghasilkan satu kader-kader yang Qur'ani nanti ke depan. Ya, kader-kader yang mumpuni dalam keislaman, dan adik-adik menjadi paham itu apa yang dimaksud, apa yang disebut dengan Muhammadiyah. Ya, banyak adik-adik yang awalnya tidak paham dengan Muhammadiyah akhirnya menjadi kader tangguh di Muhammadiyah. Ya, kan berarti di Muhammadiyah itu harus dari keturunan nenek moyangnya harus Muhammadiyah, dia harus di Muhammadiyah. Tidak, adik-adik banyak sekali yang tadinya dia tidak mengerti Muhammadiyah sekarang menjadi kader tangguh, kader yang sangat kokoh di Muhammadiyah. Jadi tidak ada membedakan. Adik-adik ini adalah begitu adik-adik masuk di UMSU, adik-adik sebenarnya sudah menjadi kader Perserikatan Muhammadiyah, sudah menjadi cikal bakal kader. Banggalah adik-adik, ya, banggalah, kami juga sangat bangga terhadap adik-adik. Mendoakan kepada Allah supaya adik-adik selalu diberi hidayah, diberi petunjuk, dan kepada kedua orang tua adik-adik kami titipkan salam hangat, salam yang sangat penuh dengan penghormatan kepada kedua orang tua adik-adik. Tanpa dukungan kedua orang tua adik-adik untuk menentukan pilihan di UMSU, mungkin adik-adik belum tentu juga memilih UMSU. Kami percaya support dari keterlibatan dari
dominasi dari kedua orang tua adik-adik pastilah sangat membantu adik-adik dalam memilih option, memilih kenapa harus umsu. Karena prinsipnya memang kalau kita tidak diridhoi oleh orang tua kita, maka kita tidak akan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Ya, sudah kita temukan di dalam Al-Qur'an ya, ridallahi fi ridal walidain. Ya, di kisah Luqman ya. Jadi kalau misalnya adik-adik tidak dapat ridho kedua orang tua, mohonkan ridho orang tua sekarang juga. Habis qiyam ini adik-adik merasa ada yang kurang ridho dari orang tua adik-adik, sembah sujud langsung kepada orang tuanya. Kan orang tuanya ada di sekitarnya sendiri kan, langsung mohon, karena tidak ada ridho sebaik ridho kecuali adalah ridho dari kedua orang tua kita. Karena Allah tidak akan meridhoi kalau kedua orang tua kita tidak ridho. Selama sudah ada ridho orang tua kita adik-adik, apapun pahitnya perjalanan perkuliahan itu senantiasa akan Allah berikan kemudahan. Karena doa kedua orang tua kita tembus ke langit 7 sana, Dek. Ya, tembus. Berbanggalah. Tapi kalau adik-adik, saya nggak ada lagi orang tua saya, Pak. Jangan khawatir. Karena seluruh orang tua yang soleh yang ada di muka bumi ini adalah menjadi orang tua kita juga. Kita masih punya tante, kita masih punya paman, itulah jadikan sebagai orang tua kita. Guru-guru kita di UMSU, guru-guru kita di qiyam ini, itulah menjadi orang tua kita. Mohonkan doa-doa mereka. Insya Allah kita akan bisa mendapatkan kemudahan perjalanan kita. Kami pikir itu yang ingin kami sampaikan dengan melapaskan alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutuplah kajian intensif Al-Islam Kemuhamadian angkatan kedua tahun akademik 2021-2022 dengan berharap kepada Allah rahmat dan hidayahnya, dan semoga Allah ridhoilah apa yang kita kerjakan hari ini. Demikian, billahi fi sabilil haq astabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyerahan kembali peserta qiyam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara angkatan kedua tahun ajaran 2021-2022 dari Badan Al-Islam dan Kemuhammadiyahan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara kepada Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Kepada Bapak Dr. Hasrudi Tanjung SE MSI dan Bapak Said Ahmad Sarhan Lubis SHI MHI dipersilahkan. Dengan mengucap lafaz Alhamdulillahirabbil alamin, kami serahkan kembali peserta qiyam angkatan kedua yang terdiri dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, kurang lebih sebanyak 300 orang yang telah dikader, digembleng pada kegiatan qiyam kali ini kepada pihak universitas untuk dapat dibina dan dilanjutkan dengan kegiatan mentoring qiyam ke depannya. Kami terima kembali anak-anak kita mahasiswi UMSU setelah melaksanakan kajian intensif Al-Islam dan Kemuhamadian ini dengan berharap keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Mengucapkan terima kasih melalui saudara kami Said Ahmad Sarhan beserta seluruh tim yang ada di sini. Terima kasih, Pak. Demikianlah acara kita pada hari ini. Sebelum menutup acara ini, marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala seraya melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, mari bersama kita nyanyikan lagu perpisahan ya. Jangan dulu live dari Zoom meeting, sama-sama kita nyanyikan lagu perpisahan Qiyam. Nggak nampak teksnya. Di hati kita tetap bersatu. Saja saat berpisah bisa dilahirkan dan telah kita bersyukur padamu Tuhanku yang luhur. Baik, terima kasih Pak Asrudi, sehat-sehat selalu Pak WD3. Sama ya, saya izin ya. Ya, makasih Pak. Kemudian kepada mahasiswa, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian kepada mahasiswa-mahasiswa kita, jangan lupa ya untuk tetap jaga sholatnya, keep healthy, ya, jaga kesehatannya juga, get istiqomah. Jangan lupa mentoring. Kepada panitia yang luar biasa dari abang-abang Bimawa dan juga BIM, 2 jempol untuk Anda, luar biasa. Mari kita selesaikan nyanyinya sedikit lagi. Ini tiba saat berpisah, pisah di akhirnya. Kita tetap bersatu karena kita satu. Dikira kita telah dikat dari generasi Islami, dimana takwa kepada Allah, menjunjung Al-Quran dan Sunnah. Hati kita tetap ingat jasa instruktur, pun tak lupa kita bersyukur padamu Tuhanku.
dalam hati tetap kita bersyukur padamu Tuhanku yang luhur padamu Tuhanku yang luhur padamu Tuhanku yang Ya, jadi kalau mau tahu penciptanya siapa tadi ada Bang Ari ya, yang ada di ruangan produksi kita di ruang Bimau. Terima kasih untuk semuanya. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Unggul, cerdas, terpercaya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.